Lalu di situ bapak saya mulai mengajak kami semua untuk baca Alkitab karena sebelumnya kami tiap hari baca Alkitab. Lalu bapak saya pada saat itu bilang, ayo kita baca Alkitab lagi gitu. Terus itu mulai baca Alkitab lagi karena waktu itu kan ada di mana masa kami down. Lalu setelah itu kami mulai untuk baca Alkitab. Tetapi pada saat itu saya sebagai anak mengajak ya, untuk apa baca Alkitab gitu kan. Dan merasa biasanya baik-baik juga, nggak baca Alkitab juga nggak perlu gitu. Harus tuh baca Alkitab tuh kayak apa ya, susah gitu. Mungkin boleh dibuka supaya suara kamu lebih jelas. Nah, oke, di depannya. Oke. Kadang suara suka bisa agak terhalang begitu. Ya silakan. Jadi pada mulainya emang pas diajak baca Alkitab itu rasanya malas gitu. Kenapa saya harus baca Alkitab? Tapi karena apa yang bilang, saya mencoba untuk menghormatinya dan saya melakukannya. Walaupun pada awalnya saya lakukan, tapi nggak konsisten gitu. Jadi baru hari ini baca, habis itu besokannya seminggu kemudian gak dibaca lagi gitu. Terus itu papa di grup keluarga itu tanya, kalian udah baca sampai mana? Saya itu, aduh gawat, belum baca ini. Semingguan ini gak baca sama sekali. Waduh, cepetan baca. Aku langsung buka kitab saya, lalu setelah buka bacanya beberapa pokoknya udah baca gitu kan. Buru-buru aja baca, kayak nambah 1 sampai 2 pasal. Ya udah baca ini 1-2 pasal gitu kan. Habis itu udah di follow up lagi. Waktu itu papa pas 2019 itu sering banget sih, sampai 2020 itu follow up. Jadi follow up terus kayak udah baca sampai mana, papa udah sampai di sini, dan papa dapat ini gitu. Mungkin bapak mau share. Jadi gini teman-teman, setiap kali saya memasuki kitab baru, saya lapor gitu, nangkap ya. Jadi misalnya Habakuk saya udah selesai. Nah pas masuk ke misalnya Sefanya, saya bilang, papa udah sampai Sefanya gitu. Sampai hari ini saya tetap lapor. Jadi pas terakhir kan di Ayub tuh, bapak lapor lagi gitu. Jadi saya ngelapor ke masuk kitab. Habis itu saya nanya, kalian udah sampai mana? Tapi jarang dijawabin. cuman kami nanya di family altarnya gitu, nangkep ya. Tapi di grupnya sendiri pada, kalau Liana istri saya sih pasti itu jawab. Jadi supaya saya mencoba meluruskan. Jadi saya gak kayak orang kepo ya. Oh tiap hari nanya kan dia jadi keki gitu, bapak kok nggak punya kerjaan ya. Jadi cara nanyanya itu adalah setiap kali papa masuk kitab baru langsung gitu ya. Ya pas 2019 sampai 2020 itu lumayan sering sih. Oh. Jadi kayak seminggu sampai 2 minggu sekali nanya. Soalnya kita nggak ada yang baca Alkitab gitu. Jadi kayak pas nanya nggak ada yang jawab, terus itu kalau ditanya belum baca gitu. Jadi papa sering nanya waktu 2019 sampai 2020. Kalau sekarang sih udah jarang sih. Jadi kalau papa udah masuk doang baru cerita, kalau nggak kalau dapat apa gitu sharing kan di grup. Kalau saya sendiri waktu itu emang jarang jawab gitu. Jadi sama mama kayak, Lin itu papa chat di grup, jawabin dong. Oh iya baru jawab gitu kan. Karena gak jawab karena gak baca gitu. Jadi diem-diem aja. Jadi kalau sekarang sih saya setelah 2 tahun pembacaan, saya merasakan kalau baca Alkitab itu bukan sekedar habit saja. Pada sebelumnya itu kan karena paksaan papa gitu. Bukan paksaan sih ya, kayak papa mengayomi gitu, ayo baca gitu kan. Nah habis itu saya mulai baca, tapi sampai sekitar Maret sampai atau April atau Februari segituan di 2020 itu masih kayak bacanya nggak jelas gitu. Pagi baca, kalau nggak besokannya terus seminggu kemudian nggak baca, atau nggak baca ada beberapa hari habis itu nggak baca lagi gitu. Habis itu pas di situ saya punya pergumulan di bulan-bulan itu 2020. Nah pas saat itu baru saya tuh bikin negosiasi gitu lah ya, anak muda gitu. Jadi Tuhan aku tuh mau ini kabulin ya nih, yaudah Lin sekarang bakal baca Alkitab tiap hari, rajin nih baca Alkitab bener-bener gitu, bangun pagi baca gitu. Tapi kalau lupa ya udah nanti malamnya baca lagi gitu kan. Jadi nggak teratur waktunya, jadi bisa pagi, bisa siang, bisa malam, bisa sore, bisa kapan aja itu bacanya berantakan gitu, gak dijadwalin. Tapi pasti baca tiap hari gitu. Nah habis itu pada mulai saat itu, nah beberapa lama kemudian doa saya tuh sebenarnya nggak dijawab gitu, tapi yang saya dapat sesuatu, yaitu saya dapat ketekunan dan konsistensi. Dan di saat saya mulai baca tiap hari itu dan dengan teknik memohon belas kasihan itu, saya merasakan ada perubahan di diri saya. Yaitu biasanya kalau misalnya papa itu suruh kayak ayo Lin turun, ngapain turun gitu, aku lagi ngerjain ini lagi asik nih gitu, kayak ya udah lama nggak turun, soalnya papa nanti marah. Gara-gara nggak turun-turun, terus itu
gini, kayak muka masam sebel-sebel gitu loh. Habis itu pasti saya bakal kayak udah turun, udah mukanya sebel-sebel gitu. Nah disuruh makan, nggak mau saya makan itu, udah kayak aku bete ini nggak mau makan gitu. Terus udah beres itu, aku keluar rumah. Saya pernah bilang, aduh punya anak satu cewek, kalau tiga-tiga cewek gimana ya? Cepet papa membotak ini. Iya, untuk cuma satu ya. Ya udah itu. Jadi gini, saya panggil turun ada reason, yaitu jam makan. Nah kalau pagi nggak pernah dipanggil turun makan, tidak, karena beda ya bangunnya itu. Tapi kalau makan siang pasti saya panggil. Jadi kalau makan siang, oke, sama makan sore biasanya. Nah biasanya John ini paling late muncul. lanjut. Ya jadi saya pasti bakal melakukan reaksi-reaksi yang negatif gitu kalau misalnya disuruh ngapain gitu. Dari itu lalu saya juga bakal impulsif, jadi langsung kayak setelah udah gitu kan pasti bilang kenapa nggak makan gitu kan. Saya bakal kayak udah ngapain sih gue makan, ini marahin lagi. Udah saya keluar rumah kabur gitu kan, diam-diam di taman gitu, diam-diam aja gitu kan. Tapi waktu itu kayak merenung gitu kan, udah mulai baca Alkitab juga kan. Jadi saya sharing gitu kan ke Tuhan gitu, ngobrol-ngobrol, Tuhan kenapa sih gini gitu kan, ngobrol-ngobrol gitu kan. Setelah sejam kemudian gitu baru masuk ke rumah, udah pada naik gitu, udah pada ke kamar masing-masing, ngelakuin kegiatan masing-masing. Saya baru kayak makan gitu, diam-diam. Nah itu tapi karena saya melakukan baca Alkitab itu terus, selalu melakukan memohon belas kasihannya juga, saya merasakan bahwa saat saya ada emosi negatif di dalam diri saya bisa cepat-cepat ada self awareness. Jadi saya langsung, waduh, ini udah negatifnya udah ke kepala nih, udah kayak udah nyebelin banget. Terus itu pikiran-pikiran yang nyebelin gitu kan. Nah habis itu saya langsung minta Tuhan, aku memohon belas kasihanmu, tolongin aku gitu. Aku sekarang berasa kesel banget sama papa ini, atau kesel banget sama mama, manggil-manggil terus gitu. Tolong supaya saya bisa bereaksi dengan baik gitu, dengan benar, dan bisa menghormati orang tua saya. Karena kalau emosi negatif itu menguasai diri, pasti bakal jadi nggak hormat gitu. Padahal kan prioritas untuk anak-anak itu kan menghormati orang tuanya gitu. Saya bakal kehilangan itu semua, lalu pasti jadi gini, ngeliat ke bawah, dibilangin apa, terus saya bakal kayak apaan sih gitu. Terus itu matanya gitu kayak apa sih gitu. Ya, apaan sih lu? Gue juga sebel sama lu. Iya kayak gitu, jadinya gak sopan kan. Nah setelah saya baca Alkitab itu ada buah-buahnya kan, yang dibilang fruitful life kan. Jadi ada buah-buahnya, yaitu saya bisa langsung ada self awareness untuk minta tolong ke Tuhan. Lalu saya juga ada yang namanya joyful gitu. Saya biasanya suka kalau udah stres gitu, udah mukanya masam terus seharian, sampai dede aku atau si Jojo pasti, ih Cici kenapa gitu, sampai ngeliatin saya kenapa gitu. Kan mengganggu suasana di keluarga kan, yang seperti ayah saya tadi udah kasih tahu, interaksi orang di dalam keluarga itu saling mempengaruhi. Jadi ada yang mukanya masam, jadi kayak jengkel juga gitu kan. Nah setelah itu jadi saya lebih positif, lebih joyful, dan benar entusiasmenya itu ada. Dan saya jadi entusiasme untuk lebih memperbaiki diri gitu. Lalu juga mau mencari Tuhan lebih lagi, karena saat saya merasakannya itu, ternyata Tuhan tuh baik gitu, selalu ada untuk saya. Itu tuh sangat berasa banget pas saya minta belas kasihannya, Tuhan tolongin aku. Lalu saya sebutkan dengan detail perasaan saya seperti apa dan masalahnya itu apa, langsung hilang, langsung reda, hilang semuanya, langsung hilang. Saya bisa senyum gitu setelah, padahal dimarahin kan, saya bisa senyum, oh ya, terus kasih tahu, oh sorry pak, ya maaf gitu. So kalau saya lagi aware juga, saya bisa setelah dikasih tahu, saya bisa bilang terima kasih udah kasih tahu gitu. Nah walaupun itu up and down, ada di masa-masa saya udah up seperti itu, ada masa saya down, saya nggak aware sama sekali, dan itu baru terkejadian minggu lalu. Jadi padahal saya sudah biasanya bereaksi dengan baik gitu, tapi minggu lalu saya down. Jadi sebenarnya menjelang tur ini kita keluarga kami ada diserang beberapa kali, lalu itu kena ke saya juga, dan dimana saya saat itu
mungkin Kehilangan fokus. jasa tour. Jadi kami ini sebut ini tour. Jadi ini kota pertama yang kami visit. Dari sini nanti kami ke Semarang hari Selasa, lalu ke Solo Rabu, lalu ke Surabaya di Minggu. Nah kemudian ke Purwokerto di Senin dan Selasa, lalu ke Banjar di Rabu, lalu tanggal 23 itu OTW pulang Bandung. Jadi ada 2 minggu nih kami satu mobil gitu. Dan besok anak-anak juga ikut saat pagi saya khotbah di satu gereja di Bekasi dan sore di Melawai. Terima kasih kepada GKI Greenfield yang telah menyediakan tempat kami boleh menginap ya di tempat ini. Begitu, terima kasih. Jadi aku jelasin dikit tournya. Jadi sebelum ini kami lakukan, ini serangan begitu dahsyat terhadap keluarga. Dan Jolin juga merasakan betapa dia kayak mengalami hantaman yang saya percaya kalau Jolin mukanya masem gitu ya bapaknya juga jadi pasukan dong bener. Padahal tuh saya sudah menghubungi gereja, komunikasi ya saat kita sedang komunikasi ya kan dengan ketua pengurus di sini Pak Sardi. Terus kalau di rumah ada yang bikin kayak kita juga jadi mungkin jawabin WA-nya sembarangan gitu ya. bisa akhirnya bisa kacau gitu. Nah oke, dilanjutkan lagi. Ya jadi selama ini kita udah stabil gitu kan. Terus habis itu minggu lalu itu saya kehilangan fokus, lalu saya nggak bisa aware juga. Padahal paginya saya mohon belas kasihan Tuhan dan saya juga baca Alkitab. Itu saya lakukan 2 itu, tapi tidak ada worship untuk battle-nya itu. Saya waktu siang itu kan makin down lagi. Selama sekolah itu saya tidak bisa fokus sama sekali sama pelajaran. Jadi ya ikut-ikut aja tadi itu sekolah udah beres ya udah. Habis itu menjelang siang itu saya kehilangan fokus. Biasanya saya suka kalau ada udah hilang fokus atau lagi butuh sesuatu saya bisa ke Tuhan. Saya punya satu buku itu buku doa. Jadi saya tulis semua pergumulan, semua yang saya rasakan itu di dalam buku itu. Saya bisa tulisin sampai sehalaman lebih gitu. Itu sangat efektif semenjak saya temukan cara itu 2021 bulan April. Lalu setelah itu saat itu saya nggak bisa nulis sama sekali. Padahal anehnya saya kan suka menulis, saya selalu tulis dan lega, kayak benar-benar keluar semua. Tapi setelah itu kenapa saya nggak bisa nulis aja nggak bisa. Jadi kayak mau sentuh, nggak bisa nulis, dari sentuh juga, dan ngeliat mau ngapain aku gitu. Kalau nggak juga mau pas baca Alkitab kayak baca berulang-ulang, ini baca apaan gitu ya udah baca ulang nggak masuk gitu. Lalu setelah itu saya udah kehilangan fokus di situ juga. Saya juga pas kalau mama panggil makan, saya nggak langsung turun. Panggil berkali-kali, nggak turun-turun juga. Lalu saya juga ya di beberapa aspek saya tidak lakukan sesuai yang biasanya, yang seharusnya. Nah ya jadi mama pasti khawatir juga kan. Nah setelah seperti itu konflik memuncak, lalu saya impulsif, saya tutup pintu, saya kunci kamar dan terjadi dan lain-lain. Setelah itu paginya mama baru datang ke saya lagi gitu, ngobrol gitu, bilangin kalau keluarga kita tuh lagi diserang gitu, harus aware. Ini tuh lagi diserang, jadi harus aware. Tindakan-tindakan kita itu bisa menghancurkan keluarga kita di bom gitu kan. Antara gara-gara saya seperti ini dan seperti itu, karena nggak aware bisa kacau semua keluarga gitu. Lalu akhirnya saya oh iya itu kan berarti dikasih tahu orang tua saya mencoba merefleksikan diri saya gitu. Dan setelah saat itu terjadi menjelang sore saya kan bergumul terus gitu. Sore saya bisa menulis lagi. Nah setelah saya menulisnya itu doa. Jadi saya doa itu selalu sambil menulis. Setelah saya tulis lagi saya udah bisa kembali normal.